Pemirsa, masih di Speak Up Friends, kita masih membahas kontroversi fatwa MUI. Di beberapa saat yang lalu begitu MUI sempat mengeluarkan sejumlah fatwa yang akhirnya terdapat gap begitu antara yang disampaikan dengan MUI dan dengan apa yang diterima oleh umat muslim yang ada di bawah begitu. Kemudian ini menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat yang akhirnya ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Kapolri dan juga teman-teman di institusi kepolisian. Anda menyikapi hal itu seperti apa, Pak? Jadi gap itu yang tadi sampaikan itu di mana sampai muncul ada pertemuan di PTIK, kemudian dari yang disampaikan oleh Bapak Mendagri ya, itu dikarenakan adanya sejak awal itu bahwa fatwa itu dimanfaatkan ya, saya ulangi, saya garis bawahi, dimanfaatkan oleh orang ya dengan segala kepentingannya dan permasalahannya dan dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya seperti di Solo, Karanganyar, maupun yang kemarin tuh kasus-kasus yang memakai fatwa 212 itu yang menyebabkan adanya potensi gangguan keamanan maupun gangguan keamanan sendiri, kan begitu. Jadi tentu saja kalau kita melihat karena adanya potensi gangguan keamanan dan gangguan keamanan disebabkan oleh fatwa, bahwa MUI sebagai suatu institusi yang sangat dihormati oleh masyarakat maupun oleh kepolisian itu memang perlu, yang pertama tentu saja lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat, tentu saja bekerjasama dengan semua pihak, bekerjasama dengan kepolisian dan lain-lain, khususnya menyangkut berbagai fatwa-fatwa yang ada, latar belakang dan lain-lain. Karena kalau kita melihat fatwanya aja dibacakan saja, itu tidak ada asbabul nuzulnya, mengapa sebab munculnya ini, itu tentu saja tidak bisa memberikan penjelasan secara konkret. Yang kedua tentu saja dikarenakan tadi adanya dua domain, ya, domain yang sama, kongruensi dengan masyarakat yang sama dengan kepolisian, tentu saja koordinasi yang sangat kuat dengan kepolisian maupun aparat keamanan dan aparat yang lainnya itu sangat dibutuhkan. Baik, sejauh ini koordinasi antara pihak kepolisian dan juga pihak MUI seperti apa, Pak? Kemarin karena adanya permasalahan 212, 411 dan lain, itu kita melihat koordinasi sangat bagus ya. Koordinasi sangat bagus, tetapi tentu saja kita melihat perlu lebih kuat lagi ya, karena tidak mungkin kita melihat potensi masalah yang besar dengan adanya berbagai fatwa, kita tidak melakukan koordinasi yang sangat erat. Gitu. Jika kita lihat Pak Hoyer, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pujo, ini tadi ada masalah begitu ketika contohnya saja pada saat kemarin Natal ada fatwa begitu untuk tidak mengenakan atribut dan lain sebagainya, kemudian ada pihak-pihak yang justru malah turun ke jalan dan melakukan sweeping, walaupun mungkin mereka ini bukan bagian dari MUI tapi menggunakan fatwa MUI tersebut sebagai landasan mereka melakukan sesuatu. Apakah ada semacam edukasi seperti yang tadi disampaikan Pak Pujo? Edukasi tentu ada, karena MUI itu terdiri dari berbagai ormas Islam. Edukasi kan bisa dapat secara langsung atau tidak langsung, tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kalau kita mendasarkan kepada teori bekerjanya sistem hukum di masyarakat, memang penerapan hukum baik dalam pembentukan ataupun penerapannya oleh lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak dapat dipungkiri. Ini menurut Robert Seitzman, adanya pengaruh-pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini adalah masyarakat. Nah, terkait dengan aksi bela Islam, jilid 1, jilid 2, 4, 11, 212, itu adalah suatu ekspresi yang walaupun dikaitkan dengan adanya fatwa, tapi itu adalah suatu wujud keinginan umat Islam yang dinyatakan dalam aksinya. Dan ini dibenarkan baik secara peraturan undang-undangan dan demokratisasi. Jadi tidak ada masalah dalam aksi bela Islam itu. Semua berjalan dengan baik, tertib, dan bahkan inilah edukasi. Belum pernah ada suatu aksi yang melibatkan 7,5 juta
itu berjalan dengan tertib. Baik, itu juga Itu sangat bagian, diapresiasi begitu ya oleh iya. seluruh pihak, bahkan Betul. apresiasi juga datang dari dunia internasional di mana 7 juta orang Betul. hadir di satu tempat dan itu tidak terjadi kericuan sama sekali dan berlangsung damai hingga selesai. Iya, karena Tapi bagaimana gitu. dengan fatwa yang akhirnya menyebabkan seperti adanya sweeping di suatu wilayah seperti mal dan lain sebagainya? Saya belum mendapatkan penjelasan atau berita yang jelas, jadi saya tidak mau berasumsi karena itu domain daripada hasil investigasi. Kalaupun ada, ya justru di sini bukan hanya MUI yang memberikan penjelasan, semua umat Islam yang terkait, aparat penegak hukum juga harus menyampaikan. Karena ini ada sinergi. Jadi begini, dalam konsep hukum itu, hukum Islam dengan negara, dengan hukum positif ini tidak dapat dipertentangkan, justru saling sinergi. Karena negara kita ini kan bukan negara sekuler, negara simbiotik yang saling memberikan kontribusi dan sinergi. Nah, MUI tidak mungkin dapat berhasil memberikan edukasi tanpa didukung oleh elemen-elemen masyarakat dan aparat penegakan hukum serta aparat pemerintah yang lain. Jadi harus ada keterpaduan. Memang ini yang perlu harus dirumuskan, harus duduk bareng bagaimana dengan lintas barengnya departemen. dengan siapa aja nih, Pak? Lintas departemen yang terkait. Baik. Dengan MUI, dengan para tokoh nasional, sehingga ada suatu solusi, ada suatu sistem dan mekanisme bagaimana mewujudkan keberagaman yang dibingkai oleh negara kesatuan ini, yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum agama yang juga harus dihormati. Baik, Pak Igor, jika sejumlah tokoh ataupun sejumlah pakar begitu menyatakan bahwa sebenarnya fatwanya tidak salah, tapi ini adalah pengartian begitu yang diterima oleh masyarakat terkait dengan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang justru merusak ataupun anarkistis. Kita akan membahasnya saat lagi dengan Pak Igor. Pemirsa Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda.